Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Jemaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari jalan-jalan orang-orang terdahulu, jalan-jalan para salafus salih kita. Karena memang di dalam kehidupan dunia ini, apa-apa yang sudah terjadi di masa yang lampau adalah menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Maka ada istilah pengalaman adalah guru yang paling baik, okay? Jadi apa-apa yang sudah dialami oleh orang-orang yang terjadi di masa lampau, baik yang masa lalu yang kurun waktu yang lama ataupun mungkin kejadian-kejadian yang kita alami sendiri, itu senantiasa kita jadikan pelajaran agar supaya kalau itu adalah kebaikan, itu akan menjadikan pelajaran motivasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Kalau itu kesalahan dan dosa, sudah barang tentu menjadi pelajaran agar kita tidak mengulanginya. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita sudah sampaikan keadaan atau kondisi keagamaan spiritual bangsa-bangsa di Indonesia atau masyarakat manusia pada umumnya, khususnya adalah di Jazirah Arab. Lalu kondisi moral bangsa Arab pada waktu itu, adat istiadat yang berlaku, di mana banyak di antara adat dan istiadat tersebut bertentangan dengan fitrah manusia. Misalnya terkait pernikahan, seperti yang sudah kami jelaskan pada kajian yang lalu. Zaman Arab Jahiliyah, pernikahan itu ada bermacam-macam. Ada yang istilahnya kawin kontrak, ya. Ada yang istilahnya kawin sah seperti kita yang sampai dilanggengkan sampai hari ini. Ada juga yang sifatnya seorang wanita itu membuka dirinya untuk bisa digauli oleh laki-laki siapapun juga, atau hal-hal yang lain yang itu hampir berlaku di seluruh tatanan kehidupan masyarakat, tidak hanya di Arab, tidak hanya di Jazirah Arab, akan tetapi di keseluruhan dunia. Tatanan kehidupan yang semrawut, ya, yang semrawut. Kalau kita perhatikan, kalau kita mau mempelajarinya sedikit, mau merenunginya, gambaran kehidupan sebelum datangnya Islam itu pada hari ini terulang kembali. Tatanan kehidupan yang semrawut ini terulang kembali di sebagian besar negara-negara yang ada di muka bumi ini. Mereka bahkan sudah menganggap perzinahan ini sebagai hal yang umum, gitu. Ya, zaman dahulu sama seperti itu. Tidak ada aib bagi orang yang melakukan perzinahan pada zaman dahulu. Begitu juga zaman sekarang ternyata. Ya, bahkan di sebagian negara-negara barat, menurut data statistik, itu seorang laki-laki atau perempuan bisa ketika di data, ya, itu mereka mempunyai lebih dari 20 pasangan tiap orangnya. Na'udzubillah.
Ketika dia hamil, seorang perempuan akan tidak diketahui nasabnya seperti apa. Dan agama Islam sudah barang tentu akan senantiasa membuat perubahan menuju ke arah yang baik. Apa-apa yang buruk di masa lampau sudah barang tentu tidak boleh dipertahankan, tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan fitrah kita sebagai umat manusia. Apa-apa yang baik sudah barang tentu boleh dipertahankan. Makanya ketika kita berbicara terkait adat istiadat, ya selagi adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan aturan agama Allah, kita wajib untuk melestarikannya. Akan tetapi ketika adat istiadat tersebut, kebiasaan yang berlaku di masyarakat kalau bertentangan dengan nilai-nilai syariat agama Allah, wajib untuk ditinggalkan. Karena ini perintah Allah tabaraka wa taala. Ya diantaranya juga ya mereka orang-orang zaman dahulu menghalalkan khamar, ya biasa untuk menjadikan minuman keras sebagai minuman sehari-hari, bahkan menu wajib. Itu tidak ada larangan, tidak ada apa-apa. Sehingga agama Islam mengatur itu semuanya. Akan tetapi hari ini juga diantara orang-orang di luar Islam menjadikan khamr ini sebagai sesuatu yang biasa. Ya, mereka mengkonsumsinya seolah-olah itu adalah makanan yang wajib. Itu. Dan ini berlangsung siklus kehidupan ini. Dan ketika Rasulullah mau dilahirkan, mau dihadirkan ke dunia, kondisi dunia itu sedemikian parahnya. Secara agama, secara moral, secara pergaulan, ya. Di antaranya lagi adalah keadaan dunia yang masih menganut hukum rimba. Hukum rimba. Sebentar-sebentar banyak terjadi peperangan, sebentar-bentar banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan zaman waktu itu. Dan pada hari ini juga qadarullah, keadaannya di banyak belahan bumi itu adalah keadaan seperti zaman jahiliyah. Ya, di mana orang sudah memanipulasi hukum-hukum yang ada sehingga mereka menjadikan orang-orang yang lemah senantiasa ditindas oleh mereka. Itu. Jadi ini sejarah ini berulang banyak ya kejadian-kejadian masa lalu, nanti akan ada juga kejadian di hari ini yang hampir mirip dengan kejadian-kejadian di masa yang lampau. Di antara sifat-sifat yang buruk-buruk tersebut sudah barang tentu manusia itu ada buruknya, ada baiknya. Gini matan bahasa Arab, bahasa orang Quraisy yang memang yang buruk-buruk sudah kami sebutkan. Sekarang sebagian ada sifat-sifat baik yang dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Di antaranya adalah ringan tangan untuk membantu dan memuliakan tamu. Ya, di antara kebiasaan adat orang-orang Arab, orang-orang Quraisy adalah mereka sangat suka membantu orang lain dan sangat-sangat memuliakan tamu. Hal ini terbukti karena memang di Mekah atau di Jazirah Arab mereka menjadi tuan rumah bagi seluruh tamu-tamu yang mengunjungi Baitullah. Seperti sudah saya sampaikan, ya, walaupun mereka belum memeluk agama Islam yang murni, akan tetapi mereka mewarisi agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada burung apa? Tulisannya? Sebentar, saya tak tebalkan. Ya, belum sempat biar ada keton. Nandang keton gitu. Ya.
ringan tangan untuk membantu dan memuliakan tamu. Ini semuanya seperti yang saya sampaikan tadi, agama Islam ini menjaga norma-norma yang sudah baik di masyarakat. Ya, yang namanya ringan tangan untuk termasuk juga di kita. Di kita, orang Indonesia terkenal punya adat istiadat yang baik, yaitu suka bergotong royong zaman dahulu. Sekarang sih mungkin sudah bergeser sedikit nih. Kemudian zamannya apa bae mesti gotong royong ya. Arab obong gendeng bae ya gotong royong. Mau pindah rumah gotong royong, gotong-gotongan, mau apa saja gotong royong. Gitu. Dan begitu juga orang-orang Arab jahiliyah, mereka sangat suka untuk membantu orang lain tanpa sudah barang tentu, tanpa ada imbalannya, ya ringan tangan membantu. Dan juga memuliakan tamu. Mereka orang Arab ketika mereka didatangi oleh tamu, sungguh ya mereka orang yang sangat suka memuliakan tamu. Dan ini juga dilanggengkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, ketika ada tamu, ya, monggo untuk itu semuanya saja. Ya, kita ketika kedatangan tamu, ya kita muliakan semampu kita, ya, semampu kita. Ya, otomatis tamu-tamu yang apa? Tamu yang diundang atau yang tidak diundang. Ya, kadang ada tamu yang kita tidak kepengen ketemu ya. Ya, artinya tamu yang beriktikat baik, itu ya, yang beriktikat baik. Kalau tamu ya tamu yang sudah terindikasi kita mengenalnya tidak beriktikat baik, sudah barang tentu perlakuannya berbeda. Akan tapi secara umum adalah agama Islam menjunjung tinggi agar kita senantiasa memuliakan tamu, bahkan sampai dikaitkan dengan keimanan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini diantara kebaikan-kebaikan orang Arab. Lalu diantara kebaikan-kebaikan yang lain adalah jamaah rahimahullah, maaf ini tulisannya masih tidak jelas. Bentar, saya edit sebentar biar panjenengan bisa membacanya. Di antara kebaikan-kebaikan yang lain adalah mereka orang yang suka menepati janji. Ya. Ini sebuah nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Mereka sangat orang yang gengsinya tinggi. Ketika sudah berjanji untuk melakukan sesuatu, mereka akan senantiasa berusaha mewujudkannya bagaimanapun caranya. Ya, bahkan di antara mereka rela mengorbankan apa saja untuk memenuhi janjinya. Ini, ya. Ini juga dilanggengkan dalam ajaran Islam. Di antara ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah menepati janji. Waladinahum kalimatnya dalam surat Al-Quran sering kita baca juga. Allah menggambarkan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka memelihara janjinya diantaranya. Ya, janji baik, janji kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ini dilanggengkan oleh ajaran Islam, dan ini memang sudah dimiliki oleh bangsa Arab pada umumnya. Mereka sangat menepati janji. Kalau sudah berjanji ibarat utang, ya tidak seperti manusia sekarang. Ya, kita kadang-kadang kakean janji PHP apa ya bahasa gaulnya, memberikan harapan sing ora kena. Janji melulu kapan
mau diwujudkan gitu. Lalu berikutnya adalah keberanian. Bahasa Arab ya memiliki keberanian di dalam menghadapi apa saja ya, karena memang mereka dididik di daerah yang tandus ya, secara lingkungan mereka keras dan juga sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga rata-rata orang-orang Arab ini memiliki keberanian yang luar biasa. Bahkan ya ketika ketika Islam sudah membutuhkan keberanian yang dari para pahlawan Islam ini, akan kita lihat kalau kita mau sedikit mempelajarinya, bagaimana beraninya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi orang-orang kafir ya. Kemarin pada malam Selasa, kisah perang Tabuk. Perang Tabuk ini musuhnya adalah bangsa Romawi yang mereka jumlahnya 10 kali lipat bahkan lebih. Akan tapi kaum muslimin ya, diantaranya adalah kebanyakan para sahabat Rasulullah, mereka tidak mundur sedikit pun ya, walaupun secara matematik itu sangat kalah, tidak mungkin menang, akan tetapi ya keberanian mereka tidak luntur. Begitu juga dengan kejujuran ya, orang ini saya pernah mengalami sendiri ya, ketika kita tidak jujur di orang Arab itu dikatakan ya, ente muslim apa bukan? Ya kalau kita memang kadang ya nilai-nilai seperti ini sudah banyak yang luntur ya, antara orang-orang yang jujur dan tidak jujur tidak jelas lagi. Padahal kejujuran ini penting ya, agar supaya kita dipercaya oleh orang lain ya, kita harus jujur. Sekali kita terdeteksi ngelomboni ya, tidak jujur ya, selamanya kita tidak mungkin akan dipercaya. Gimana betul? Itu yang berlaku padahal. Akan tapi pada kenyataannya kita kejujuran ini sangat jarang dimiliki. Sebagai seorang muslim semestinya ya, kita memiliki sifat-sifat yang mulia. Walaupun ini kita sedang berbicara tentang orang-orang Arab jahiliyah. Mereka bukan kaum muslimin ya sebelumnya. Itu mereka para penyembah berhala. Akan tetapi di antara sifat-sifat yang baik itu tetap dipelihara dalam ajaran agama Islam. Itu. Ya, makanya Rasulullah bersabda ya dalam sebuah hadis, innama bungistu liutima salihal akhlak, kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, Rasulullah seorang yang punya akhlak yang mulia, mewarisi garis keturunan dari nasab yang tinggi, keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dari Bani Hashim dan juga dari suku Quraisy yang merupakan pilihan ya, kabilah pilihan yang memang terpandang di kaumnya. Memang kita tidak bisa memungkiri dalam sebuah masyarakat ada yang namanya nasab nasab yang bagus ya kita tidak bisa memungkiri. Ada nasab orang biasa, ada nasab ya kayak paribasane cara orang Jawa, anggeris ana warisan lurah biasane nengisor-ngisore ana yang dadi lurah. Begitu lagi. Ya, masing-masing jalurnya sendiri-sendiri. Ada yang warisan kiai, biasanya nang turunannya ana sing dadi ya biasanya seperti itu. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk nasab yang sangat mulia. Beliau mewarisi segala kebaikan orang Quraisy. Beliau jujur, beliau amanah, beliau segalanya ya, dapat dipercaya dan sebagainya, tidak pernah berkata bohong. Dan itu sebelum beliau mengenal Islam, sebelum diutus menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebelum diutus menjadi Rasul Muhammad sudah terkenal sebagai orang yang terpandang, orang yang jujur, orang yang amanah, tidak pernah berdusta dan sebagainya. Segala sifat baik menempel pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara puncak keimanan, puncak ketakwaan seorang itu adalah pada akhirnya pada akhlaknya. Ya. Kalau dia ibadahnya, akidahnya baik tetapi akhlaknya buruk, tidak bisa dikatakan sudah beriman dengan keimanan yang benar. Pada porosnya adalah nanti bagaimana kita membentuk sebuah akhlak yang mulia. Ya, kita sholat akan tapi akhlak kita buruk. Ya, sudah sering saya sampaikan. Ya, walaupun kita banyak beribadah, tetapi kalau kita suka misalnya menyakiti tetangga, suka mengumbar aib orang lain, itu kata Rasulullah, banyak disisaknya di neraka daripada dalam surga. Itu, ya. Pada kajian yang lalu-lalu sudah kami sampaikan, ada 2 orang wanita. Satunya rajin sholat tahajud, rajin ngaji, rajin apa saja, tetapi mempunyai sifat suka menggunjing, suka membicarakan aib tetangga, suka mengadu domba, kata Rasulullah, finnar. Akan tapi ada lagi seorang wanita yang hanya sholat 5 waktu, akan tapi dia tidak pernah menyakiti tangganya, fil jannah. Begitu Rasulullah menyampaikan seperti itu. Pada intinya apa? Akhlak yang mulia ini menjadi muara dari semua ibadah yang kita lakukan. Ya, kalau kita beribadah rajin akan tapi akhlak kita buruk, tidak menjamin kita menjadi seorang muslim yang benar. Singkat saja, ya. Saya singkat saja. Begitu juga kondisi di luar Jazirah Arab sebelum Islam, ya, yaitu di Persia dan Romawi pada khususnya yang berdekatan, ya termasuk juga di kita. Banyak di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran di tengah dunia yang gelap gulita. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur. Ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada kaum Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang biidni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Aziz, ya, perkasa, hamid, terpuji. Allah menurunkan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan manusia yang penuh dengan kegelapan. Artinya apa? Pada waktu itu memang secara akidah agama manusia ya carut marut, tidak ada yang benar. Secara pergaulan, secara aturan berumah tangga, secara aturan berinteraksi, mereka semuanya berada di kegelapan. Artinya banyak aturan-aturan yang tidak manusiawi. Itu seperti contoh ada perbudakan. Ya, manusia diperbudak oleh orang lain, diperjualbelikan. Ya, itu zaman dahulu. Itu bukan hanya di Arab, di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa, di mana saja, termasuk di Indonesia. Itu pada waktu itu orang itu boleh didol. Sampai sekarang juga masih ada mungkin gitu. Di Eropa itu ada anak yang namanya pasar jodoh. Panjenengan kalau pengen cari istri di Eropa itu ada sebuah tempat namanya pasar untuk membeli istri. Itu ada. Itu hari ini ya, sampai hari ini masih ada. Itu. Ini semuanya menandakan bahwa apa? Allah Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan pencipta manusia menurunkan Al-Quran ini untuk apa? Untuk dijadikan buku panduan, pedoman kehidupan, mengatur tatanan masyarakat seperti apa, bagaimana kita
berhubungan dengan Allah yang pertama. Bagaimana kita berhubungan dengan orang tua kita, bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat lingkungan sekitar, bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang di luar agama Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Allah menurunkan kitabun anzalna ilaika litukhrija, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada terang benderang cahaya. Gitu. Karena memang keadaan dunia pada saat itu kemarin juga sudah kami sampaikan ya, bahwasanya di luar dunia ya dikuasai oleh dua negara superpower. Kalau zaman sekarang ya Amerika dan Rusia. Kalau zaman dahulu ada Persia dan Romawi. Itu dua negara yang menguasai dunia secara umum. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna Allah nadhara ila ahlil ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa biqaya min ahlil kitab." Ya. Kata Rasulullah, Allah melihat penduduk bumi. Lalu Allah murka kepada orang Arab maupun orang non-Arab, kecuali yang tersisa sedikit. Ya, di sini Rasulullah berkata bikaya, ya bikaya itu sangat-sangat sedikit orang yang masih lurus akidahnya. Sebelum diutusnya Rasulullah, yang namanya orang yang akidahnya benar, agamanya benar, kata Rasulullah bikaya, sangat sedikit. Dari siapa? Dari ahli kitab. Ya, orang Yahudi dan Nasara ada, tapi sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Contoh ada yang namanya Waraqah, ya, pendeta Waraqah, seorang Nasrani, masih pamannya Khadijah. Dia masih mempunyai akidah yang lurus. Ya, begitu juga ada pendeta-pendeta Nasara dari di daerah Bukhara. Itu juga masih ada beberapa. Termasuk diantaranya yang masuk menjadi sahabat Rasulullah, namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu seorang Nasrani, ya, seorang Majusi sebenarnya, seorang yang beragama Majusi, akan tapi dia mengembara mencari agama yang benar. Akhirnya dia memeluk Nasrani. Setelah memeluk Nasrani, dia berguru kepada para pendeta, lalu ditunjukkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi bernama Ahmad. Lalu beliau Salman Al-Farisi ini datang ke Madinah. Begitu ketemu Rasulullah langsung memeluk agama Islam. Ini diantara yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, bikoyan, ya, sangat sedikit dari orang-orang yang menyembah Allah dengan benar. Ketika Allah melihat hal demikian, sudah barang tentu cara wong cika dunia ngomong pada kurang ajar temen ya. ya, pada kurang ajar temen kewanen ya. Aku kok diperlakukan seperti ini. Hanya Allah murka. Makanya Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Kondisinya memang sangat-sangat membutuhkan, ya, karena kasih sayang rahmat Allah tabarak wa taala kepada kita semuanya, kepada umat manusia, sehingga Allah berkehendak untuk apa? Litukhrijan nas minadz zulumat ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang. Zaman kegelapan artinya ya tadi, tidak ada aturan yang jelas, tidak ada hukum yang jelas. Orang masing-masing orang mempunyai hukum sendiri-sendiri yang menurut mereka dianggap benar masing-masing. Tidak ada hukum yang sifatnya universal, berlaku umum. Makanya ini kenapa para ulama menyampaikan hal-hal seperti ini, ya, agar supaya kita paham bahwasanya memang kondisi manusia secara umum adalah mereka sangat tersesat dari jalan yang benar. Kalau Allah tidak menunjuki kita, menurunkan, mengutus seorang Rasul dan menurunkan Al-Quran, ya manusia tidak akan ada sampai hari ini yang bisa selamat. Itu. Di dalam Al-Quran juga disebutkan,
ya panjenengan mungkin pernah membaca nggih surat Ar-Rum. Ya, Ar-Rum ini artinya Romawi. Ya. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Artinya seorang muslim itu juga harus update berita. Gimana betul? Update beritanya tapi yang bermanfaat. Ya jangan beritanya sing ora bermanfaat. Itu. Bahkan di Al-Qur'an itu ketika Rasulullah sedang berdakwah, qadarullah ada peperangan antara Romawi dan Persia. Romawi beragama Nasrani, artinya orang-orang beriman. Persia secara umum adalah orang-orang musyrik. Akan tetapi dalam peperangan tersebut yang pertama adalah orang Romawi kalah oleh orang Persia. Ya, orang musyrik menang. Ya, orang yang ahlul kitab kalah. Sehingga orang-orang kafir pada saat itu mereka bersorak-sorai karena mereka sama-sama musyrik ya. Ketika Rasulullah berdakwah kepada Allah, kepada agama yang benar, otomatis orang musyrik mereka mendukung Persia, sementara Rasulullah dan kaum muslimin mendukung Romawi. Karena persamaan akidah pada awalnya seperti itu. Akan tetapi nanti Islam dan Romawi juga akan bertarung. Itu. Karena sekali lagi di antara orang Romawi, orang Nasrani, ya, orang Nasrani itu sedikit sekali mereka yang akidahnya masih lurus sesuai dengan fitrah. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Hulibatir Rum," telah dikalahkan bangsa Romawi, diceritakan oleh Allah. Ya. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang dekat. Ya, karena memang berbatasan Jazirah Arab dengan kekuasaan Romawi dan Persia itu berdekatan. Makanya Allah mengatakan fi adnal ard, ya, di negeri yang dekat, wa hum min ba'di ghalabihim, dan mereka sesudah mereka dikalahkan, mereka akan mengalahkan. Ini berita yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan pernah terjadi peperangan antara Romawi dan Persia zaman Rasulullah masih di Mekah. Ya, orang-orang kafir bersorak-sorai senang karena orang Romawi yang notabene adalah ahlul kitab, mereka kalah peperangan melawan Persia. Akan tetapi Allah menurunkan ayatnya bahwasanya nanti ada masanya, bahwasanya tidak lama kemudian bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persia kembali. Ini ayat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Lillahil amru min qabl wa min ba'd. Bagi Allah lah segala perkara yang dahulu maupun yang terkemudian. Wa yauma idin yafrahul mu'minun, pada hari tersebut, hari kemenangan orang-orang ahlul kitab, orang-orang beriman akan merasa senang. Ya, itu, dan menjadi kenyataan. Ini termasuk mukjizat juga. Di antara mukjizat Al-Quran itu bisa mengabarkan kejadian yang akan datang. Setelah peperangan yang pertama antara Romawi dan Persia, 2 tahun kemudian terjadi peperangan lagi dan orang Romawi menang perang dengan bangsa Persia. Itu seperti itu. Nih, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, ya, bahwa kita juga harus mengenal lingkungan sekitar, mengenal bagaimana kita memahami daerah-daerah, ya, agar supaya kita bisa menjadikan itu ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, untuk zaman sekarang kita juga harus sedikit banyak mengetahui, ya, tidak perlu terlalu detail bagi kita mungkin, ya, hanya kita memang harus sedikit update dengan kondisi-kondisi keadaan khususnya yang berkaitan dengan syariat agama kita. Ya, kalau kita tidak update, kadang-kadang sangat mudah, ya, kita untuk bisa dimasuki paham-paham atau akidah-akidah yang menyimpang. Itu seperti itu. Makanya kaum muslimin harus benar-benar cerdas, apalagi di zaman fitnah seperti hari ini. Ya,
Ya. Ya, kaum Nasrani ya, Romawi ini adalah pusatnya agama Nasrani pada waktu itu. Pusatnya agama Nasrani dan beribu kota di Konstantinopel. Sekarang ya, daerah Turki sana, ya. Itu adalah mereka kaum Nasrani ini terpecah belah. Yang pertama sekali adalah menjadi dua golongan besar, yaitu antara Protestan dan Katolik. Para panjangan mungkin pernah mendengar nggak? Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Tapi pada perkembangannya terpecah belah menjadi banyak golongan seperti kita melalui Rasulullah menyampaikan, ya, iftaraqatil yahudu ala ikhda aw sintaini wa sab'ina firqah. Orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan, ya. Wa tafarraqatin nasara ala ikhda aw sintaini sab'ina firqah, ya. Orang Nasrani juga seperti itu. Mereka terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Begitu juga di dalam lanjutannya hadis ini, kaum muslimin juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali, kata Rasulullah, siapa? Al-jamaah. Ya, al-jamaah. Ya, orang yang senantiasa, bukan kelompok, ya. Ya, makanya ada yang menyebut ahlus sunnah wal jamaah, tapi semuanya ngakunya ahlus sunnah wal jamaah. Terus kata Rasulullah hanya satu kelompoknya, ini bagaimana realisnya? Semuanya ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Menurut para ulama, siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam berakidah agamanya, dan menjadikan Nabi sebagai contoh yang sebaik-baiknya, sebagai patokan dalam kehidupan beragama, bahkan dalam seluruh kehidupannya. Siapapun orangnya, apapun kelompoknya, kalau dia memegang Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahih sebagai pedoman, dialah ahlus sunnah wal jamaah. Itu seperti itu. Itu. Tidak harus banyak, kalaupun hanya satu itu ya tetap. Itu karena kata Rasulullah, semuanya masuk neraka. Ya, hanya satu yang selamat. Artinya apa? Bukan berarti orang-orang tersebut abadan masuk neraka, tidak. Ini 73 golongan ini semuanya muslim. Semuanya muslim. Dan ketika kita mempelajari tentang rukun iman, bahwasanya seorang muslim itu tidak kekal di neraka. Walaupun kudu mondok. Itu. Ya, kita tidak akan panjang lebar taid ini. Kita sedikit melanjutkan ini tentang tentara bergajah. Jamaah rahimakumullah. Ya, kita sudah bahas terkait kondisi sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa kondisi tersebut, ya, sehingga mempersiapkan momen yang tepat untuk melahirkan seorang manusia pilihan. Dan itu terjadi pada tahun yang dikenal dengan nama tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ya, kira-kira kisahnya sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Fil, ya, yang sudah insyaallah panjenengan semuanya hafal nggih? Hafal. Itu, ya. Secara umum seperti ini. Ya, kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya Jazirah Arab itu terpenggal dengan benua Afrika, ada laut Merah. Sekarang namanya Ethiopia negaranya, dahulu namanya Najasi, ya. Ya, Habasyah.
dahulu. Rajanya bernama Najasyi, dia beragama Nasrani. Lalu dia mempunyai wilayah kekuasaan sampai di negeri Yaman. Yaman itu berbatasan dengan Arab Saudi, tapi di sebelah bawahnya kalau di peta. Dan Raja Habasyah ini, Raja Najasyi mempunyai perwakilan yang berada di Yaman. Namanya Abraha, tentara Panglima Abraha. Itu beragama Nasrani, ya. Abraha ini karena kepengen mengambil hati orang-orang Romawi, dia bermaksud untuk apa? Membuat bangunan sing menyaingi Ka'bah. Ya, mereka kan tahu orang Arab kok tiap tahun datang ke Ka'bah untuk melakukan ibadah haji. Makanya orang siapa tadi? Abraha ini merasa dengki, merasa iri. Kayak wong Arab tak pindah, kayak hajinya kan maring Yaman. Makanya membuat sebuah gereja yang sangat besar, sangat tinggi, dengan harapan apa? Dengan harapan orang Arab hajine orang maring Ka'bah tapi maring Yaman. Itu seperti itu, awal mulanya seperti itu. Dan berita tersebut sampai kepada orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy. Ya, kita tahu orang Quraisy itu nekat-nekat dan berani-berani. Walaupun tidak punya kekuatan pada waktu itu, tapi nekat-nekat. Ada seorang orang Quraisy yang datang ke gereja yang dibuat oleh Abraha. Terus gerejanya dijadikan tempat buang kotoran, berak ya, untuk BAB, dan kotornya diempret-empret, dilumpurkan ke tembok-tembok itu gerejanya, ya. Dan itu menjadi awal mula kenapa Abraha marah, ya. Setelah mengetahui bahwa yang melakukan tersebut adalah orang Quraisy, makanya ketika terjadi peristiwa tersebut, Abraha marah lalu menyiapkan pasukan yang besar, diantaranya dengan membawa gajah. Ada yang mengatakan 1, ada 8 orang lainnya. Dilala qadarullah, ya, gajah itu kan di Arab kan nggak ada gitu. Di Jazirah Arab nggak ada, jadi mereka belum pernah melihat gajah. Jadi takut, benar-benar ketakutan. Gajahnya namanya Mahmud. Itu dia menurut para ahli sejarah. Itu, ya. Begitu sampai waktu yang ditentukan, Abraha dengan bala tentaranya datang ke Mekah bermaksud untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Gitu. Menjaga Ka'bah dengan membawa tentara dan juga gajah-gajah yang sangat besar dan tentara yang sangat banyak. Orang Arab pada waktu itu karena mereka tidak bersatu sehingga tidak bisa melawan. Ada suku-suku kecil yang melawan, akan tetapi mereka bukan tandingannya Abraha. Mereka tidak ada yang berhasil melawan. Dan pada saat itu, ya, Ka'bah itu dikuasai oleh kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini ibaratnya raja kecilnya kota Mekah. Ya, beliaulah yang karena beliau orang yang terpandang, beliau orang yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Itu. Sehingga beliau seolah-olah diangkat menjadi raja di Mekah. Sehingga ketika terjadi penyerangan atau kedatangan orang Arab semuanya pada melayu, petan. Petannya karena takut, ya, sudah tidak mungkin melawan, bodoh-bodoh orang dikapak kena. Pada akhirnya yang tampil adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Beliau datang, ya, menemui Abraha. Karena beliau Abdul Muthalib ini orang yang terpandang, gagah dan mempunyai wibawa juga, sehingga Abraha mau turun dari kendaraannya lalu ngobrol dengan Abdul Muthalib. Apa yang dikatakan? Ya, karena bahasanya berbeda, menggunakan penerjemah. Abraha berkata kepada penerjemahnya, katakan Abdul Muthalib itu kemauannya, maumu apa menemui saya, seperti itu. Ya. Lalu Abdul Muthalib mengatakan, saya hanya akan meminta kembali 100 ekor unta yang kamu sita dari saya. Itu rupanya Abdul Muthalib ini ketika terjadi kerusuhan ini,
ontanya yang 100 ekor direbut oleh Abraha. Nah beliau ini Abdul Muthalib datang kepada Abraha untuk meminta 100 ekor ontanya. Ketika mendengar jawaban tersebut, Abraha mengatakan, kamu jauh-jauh ke sini hanya minta mau membebaskan onta-onta kamu yang aku sita. Sementara saya akan menghancurkan Ka'bah, menghancurkan simbol agama kamu. Kamu diam saja. Itu Abraha mengatakan demikian. Kenapa Abraha berkata demikian? Karena kalau masalah onta kan sepele, ya. Sedangkan maksud daripada Abraha adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib sebagai raja tidak nyinggung sama sekali tentang perkara itu. Itu makanya Abraha bertanya balik seperti itu. Apa jawab Abdul Muthalib? Saya ini pemilik onta, ya. Urusan saya dengan onta. Sementara Ka'bah itu miliknya Allah, ya urusannya Allah. Begitu jawaban Abdul Muthalib. Itu. Loh, kok bisa seperti itu? Ya memang seperti itu. Ka'bah itu miliknya Allah. Kalau kamu pengen menghancurkan ya silakan. Itu ada yang punya. Saya akan Abraha karena merasa sombong, saya akan tetap menghancurkan. Ya. Singkat cerita, Abraha ini maju terus ya, akan tapi setiap kali gajah itu diarahkan ke Masjidil Haram itu langsung tidak mau jalan. Lalu di saat itulah Allah mengirimkan burung-burung, ya, dari menurut riwayat berasal dari laut, dan ketika sudah sejajar lalu melempari mereka dengan batu-batu kecil. Tidak ada yang tertimpa batu-batu tersebut kecuali mereka ada yang mati di tempat, ada yang lari terbirit-birit, ya terkena penyakit gatal, mereka garuk-garuk sendiri, termasuk si Abraha ini, ya tidak mati di tempat, atau dia mati di tempat yang sangat jauh, ya disiksa dulu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil, ya. Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya, wa arsala alaihim tayran ababil, ya, burung yang berbondong. Ada juga yang mengatakan namanya tayran burung ababil, itu dari kalimat ini. Tarmihim bi hijaratin min sijil, mereka melempari mereka dengan batu-batu dari dasar neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Karena mereka ketika dijatuhi batu tersebut, mereka merasa gatal, ya, gatal, garuk-garuk, setiap garuk-garuk tubuhnya terkelupas, benar-benar seperti daun yang dimakan ular. Ini jamaah rahimakumullah, ini bukan dongeng, ini adalah sejarah, benar-benar terjadi. Kalau ada orang mengatakan bahwa ini dongeng, ini adalah mereka menuduh dusta, ya, bahwa hal ini adalah sejarah benar-benar terjadi. Bahkan kenapa orang-orang Arab mengenal tahun gajah? Ya ini karena ini. Kalau memang itu dongeng tidak mungkin. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ada di antara orang-orang bekas tentaranya Abraha itu masih hidup ketika Aisyah berada di Mekah. Akan tapi kondisinya sudah sangat mengenaskan, matanya buta dan kondisi fisiknya juga sudah cacat. Itu seperti itu, benar-benar terjadi. Dan ini terjadi kurang lebih beberapa hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah, dari peristiwa ini tersebar luas di kalangan masyarakat Jazirah Arab. Oh, ternyata orang Arab itu seperti itu. Ka'bah itu ya tidak bisa dihancurkan, ya. Orang Quraisy, Abdul Muthalib ini orangnya paribasanya terpandang. Dari situlah, ya, terangkat derajatnya orang Quraisy. Bahwasanya Ka'bah ini benar-benar dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kondisi sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, apapun yang terjadi
Benar-benar Allah Taala sudah mempersiapkan itu semuanya. Ya, kita kalaupun tidak ada orang yang menolong agama Allah, saya sering sampaikan bahwasanya ketika Allah berkehendak segala sesuatu pasti akan terjadi. Dari kejadian ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ini sebentar saya carikan rangkumannya ya. Sehebat atau sekuat apapun seorang ini, dia akan lebih hebat dan lebih kuat lagi. Ini yang pelajaran yang harus kita ambil, bahwasanya kita jangan pernah merasa diri kita kuat, diri kita lebih dari yang lain, merasa sombong karena apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, sekuat apapun sebuah bangsa pasti ada masanya. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batasnya. Ya, segagagagai wong, sepreman-premane wong, goya Arab tua. Gini betul. Segala-galake wong mengkoya Arab repah. Sesugi-sugi wong mengkoya Arab itu. Ini pelajaran yang harus kita ambil. Ya, bangsa Romawi zaman dahulu, bangsa Persia. Sekarang siapa yang lagi digdaya? Amerika. Nggak? Apakah selamanya akan digdaya? Lah, ada masanya. Itu di Indonesia siapa yang lagi berjaya? Ya panjenengan ini sendiri siapa? Ya, itu ada masanya. Zamannya Pak Karno ya dahulu, ya. Kan ada masanya. Zamannya Pak Harto, sekuat apapun Pak Harto, ya paling-paling 30 tahun dan seterusnya. Itu sebagai pelajaran bagi kita. Ya. Pelajaran bagi kita bahwa sahabat apapun kita. Bahwasanya ketika kita tercerai-berai, ya, kita tidak punya kekuatan sama sekali. Ya, makanya agama Islam senantiasa menyuruh kepada persatuan umat. Kata Rasulullah, ketika kaum muslimin tercerai-berai itu ibarat buih di lautan. Makanya kita harus senantiasa berusaha untuk menjaga persatuan di atas ikatan akidah. Kalau kita bersatu dalam kesatuan akidah, insya Allah tidak ada yang bisa memisahkan kita. Akan tetapi kalau kita bersatunya, ya, hanya karena apa? Biasanya panjenengan ya kaum manusia sekarang ini bersatunya ketika ada tompone itu bersatu tembe. Itu hanya sementara. Ya, ketika ada kepentingan yang sama, ada kepentingan apa yang sama. Bahkan dalam keluarga pun seperti itu. Ya, bersatunya ketika ada kepentingan yang sama. Kan tapi ketika persatuan akidah ini tidak akan mudah untuk dipisah-pisahkan. Makanya sering saya sampaikan, ya, monggo kita senantiasa berusaha untuk membuat kita ini bersatu, semending tapi bersatu, jangan bercerai-berai. Wis jumlahe semending, bercerai-berai ya semakin ya dari semasjid bae kursemene ya apa mending dari telung masjid kayak nang ngendi dengan nilai sendiri. Itu ya. Ini ketika melihat seperti itu kita miris, yang harus dada. Ya mudah-mudahan ya kita di sini ya tidak ikut-ikutan ya. Tidak ikut-ikutan untuk memisah-misah jamaah. Ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita. Insyaallah kita
lanjutkan dengan hal-hal terkait kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.